Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah. Naskurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li syara'illah hidayatan lana. Judul kajian kita tentang lintah berkepala manusia. Masya Allah, lintah berkepala manusia. Ini sindiran dari orang-orang ahli sastra. Yang dimaksud dengan lintah itu adalah sesuatu yang mengisap darah manusia. Nah, lintah namanya, mengisap darah manusia. Jadi disebut lintah berkepala manusia. Jadi pekerjaannya mengisap darah manusia, dan manusia menjadi sakit, tubuhnya menjadi kering, keuangannya menjadi kering. Yang darah dimaksud itu adalah uang, dan kemudian menjadi kering, rezekinya menjadi tertutup, tidak ada, karena diambil oleh lintah yang disebut dengan lintah darat. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menciptakan lintah, menciptakan manusia. Jadi lintah sebetulnya mengisap darah manusia sekali-sekali tidak apa-apa. Itu memang sunnatullah. Tetapi kalau sudah terus-menerus mengisap, manusia akan mati kekeringan. Nah, siapakah yang lintah-lintah darat itu yang mengisap? Yakni orang-orang dalam bidang ekonomi. Misalnya dibatasilah kegiatan ekonomi swalayan yang milik konglomerat, dibatasi. Jadi lintah itu minum darah itu sekali-sekali boleh, tapi dibatasi atau di tempat-tempat tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya seperti Indomaret dibatasi. Jangan masuk sampai ke pelosok-pelosok desa, di mana pedagang-pedagang, orang-orang warung di desa itu tidak bisa bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Nah, karena itu batasi sampai di kecamatan misalnya, jangan melebihi. Dan kemudian kekuasaan yang ada di tangan polisi dibatasi, kekuasaan yang ada di tangan gubernur, di tangan bupati dibatasi, kekuasaan di tangan camat dibatasi. Jadi seluruhnya dibatasi. Memang ada kekuasaan dibatasi. Nah, itulah yang sebetulnya demokrasi, membatasi. Pembuat undang-undang, buatlah undang-undang tapi dibatasi. Dia hanya membuat undang-undang saja, namanya legislatif. Kemudian pelaksananya disebut eksekutif, pemerintah, dibatasi. Dia hanya menyelenggarakan saja apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Kemudian yudikatif, dia mengawasi, menegakkan dan mengawasi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh DPR atau legislatif. Nah, kalau saling melewati, tidak berimbang, itu namanya zalim. Yang disebut di dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak mengikuti ketentuan Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu bagaimana? Dia tidak mau mengikuti aturan Allah, aturan-aturan yang alami, aturan-aturan Allah tidak dia ikut karena dia ingin berbuat sewenang-wenang. Akibat dia ingin sewenang-wenang, itu disebut dengan zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengar sekarang kezaliman yang terjadi di Rempang, kezaliman yang terjadi di Bangka Belitung, di Kalimantan,
di Banten, PIK 1 dan PIK 2. Nah, kita dengar apa beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuatkan juara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Barreskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing? Dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongok di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini pidato seorang ibu di depan anggota DPR di Jawa. Katanya, Bapak, Ibu, para menteri, jangan sampai tunduk di bawah tekanan oligarki 9 naga. Jangan sampai tunduk karena akan merugikan dan menyengsarakan rakyat. Ingat firman Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kamu merasa cemas seandainya meninggalkan anak cucu dan keturunan yang lemah, anak cucu keturunan yang sudah habis kering darahnya dihisap oleh lintah-lintah darat, lintah-lintah yang berkepala manusia. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim, hendaklah kamu cemas, takut kalau kejadian itu sampai terjadi. Falyattaqullah, oleh sebab itu takutlah akan azab Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, hendaklah kamu ambil tindakan tegas. Nah, tapi tindakan tegas itu bukan berarti perang. Tindakan tegas itu bukan berarti hamun maki, tapi mengadakan diskusi bijaksana, perang pemikiran, dialog dengan jernih. Inilah di antara dialog yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pihak legislatif dan eksekutif. Nih, kita dengarkan. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuatkan juara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Barreskrim, dan terakhir adalah
Menteri ATR BPN yang batal. Nah, penyelamatan aset Aguan. Aguan ini adalah konglomerat terbesar di Indonesia yang aset-asetnya banyak sekali dalam bidang perumahan, pertanahan. Nah, ini dia mendapat wewenang yang hebat pula di Banten, dapat wewenang tentang laut, pantai, darat. Cuma saja ada masyarakat yang merasa dirugikan. Kalaulah seandainya masyarakat tidak merasa dirugikan, misalnya ada bekerja sama dengan baik dengan masyarakat atau diikutkan sahamnya bersama dengan masyarakat dan Aguan, itu tidak menjadi problema atau ada bantuan-bantuan kepada masyarakat kecil, mengingat ada kaidah tentang pemerintahan dalam fikih Islam disebutkan tasarruful imam li ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan para pemimpin, para pengusaha, orang-orang yang terkuat, itu kebijaksanaannya orang yang terkuat, para pemimpin, orang yang paling bijak. Nah, orang yang punya kelebihan ini, tasarruful imam, kekuatan mereka yang punya segala macam potensi itu haruslah manutun bil maslahah, berorientasi kepada masyarakatnya yang terlemah. Masyarakat yang miskin di pinggir pantai Kapuk, masyarakat yang miskin di pantai Rempang, masyarakat yang miskin di pantai Kalimantan, masyarakat miskin di pantai-pantai Bangka Belitung. Itu banyak sekali. Di pinggir-pinggir pantai, di pinggir-pinggir sungai Ciliwung, di pinggir sungai Kampar, di pinggir sungai Siak, di pinggir Bengawan Solo, di pinggir-pinggir itu banyak sekali rakyat-rakyat yang susah, yang menderita, yang harus diperhatikan nasibnya. Rakyat kecil, jangan rakyat besar saja yang diperhatikan, karena rakyat besar itu dia kadang-kadang menipu perpajakan, dan dia menipu tentang sertifikat, dia menipu ukuran, dia menipu timbangan, dia menipu para pemimpin, dan banyak sekali tipuannya. Sedangkan penipu-penipu itu Al-Quran mengatakan tempatnya di neraka. Wailul lil mutaffifin. Di nerakalah tempatnya orang-orang yang menipu. Nerakanya sangat pedih, namanya neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail itulah untuk orang-orang penipu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau untuk diri mereka suruh penuhkan, tapi kalau dia memberikan untuk orang lain, dikurang-kuranginya untuk orang lain. Masya Allah. Ini tuntutan masyarakat, dengarkan. Untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing? Dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN TIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Terakhir Al-Quran mengatakan Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat, di lautan, di pantai, di mana-mana akibat tangan-tangan rakus manusia. Tangan rakus manusia yang jadi pengusaha, yang jadi mafia, yang menjadi bandit-bandit penyelundup narkoba, dan macam-macam kejadiannya. Dari mana? Dari tangan-tangan jahil manusia. Dia akan merusak di darat, hutan habis dibabatnya, di laut, laut dipagarinya, di udara, udara dicemari dengan pabrik-pabrik
yang beracun, asap-asap yang menyiksa masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.